Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Yo, meskipun nyawa belum kekumpul, kayaknya seru nih kalau curhat ke teman-teman setia penikmat GPC. Hai, kenalin nih, nama gue Sinta. Gue sekarang masih kelas 2 SMA. BTW, gue tinggal di kota yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu pempek. Hehehehe. Jadi gini guys, gue mau cerita kejadian horor gue waktu Imlek tahun 2022 kemarin. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngasih tau dulu nih latar belakang keluarga gue biar kalian kebayang lah ya. So, mak gue tuh udah meninggal pas gue masih kelas 5 SD. Kebetulan gue 2 bersaudara dan gue anak pertama. Adik gue tuh cowok. Sekarang dia udah kelas 1 SMP. Namanya Jidan. Nah, bapak gue tuh orang Chinese, tapi agamanya Islam. Sedangkan emak gue itu orang Sunda. Anjay, Cisun nih bro. Oh iya, bapak gue anak bungsu dari 4 bersaudara. Semua saudara dan keluarga kandung itu beragama Buddha dan asli orang Chinese. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kenapa bapak gue sendiri yang agamanya Islam kan? Itu karena pas oma gue, which is emak dari bapak gue, waktu itu lagi hamil bapak gue. Ya terus apa? Terus apa? Dulu tuh, oma gue punya bisnis, tapi lagi bangkrut. So, dalam keadaan susah dan ngurus anak-anaknya itu yang banyak dan repot, akhirnya pas bapak gue lahir, dia dititipin ke bibi gitu. Kebetulan, bibi ini Islam. Nah, makanya bapak gue tuh dididik dan diajarin sama orang Islam. So, voila, this is it. Jadilah Cina Islam, hehehe. Oke, kita langsung masuk aja ya ke cerita. Jadi gini, waktu itu Imlek seperti biasa ya, gue, bapak, sama adek gue Zidan ngerayain Xincha alias tahun baruan Chinese yang notabenenya kita itu silaturahmi ke keluarga bapak gue. Tujuan pertama kita tuh ke rumah paman gue. FYI, kalau orang Chinese biasa manggil paman itu kuku. Itu sih kata bapak gue ya, permisa. Kebetulan kuku gue namanya Kuku Andi. OTW lah kita ke rumah Ku Andi. Rumahnya Ku Andi tuh masuk ke komplek yang isinya tuh rata-rata orang Chinese dan pada elit cihuy marihuy. Biar gue jelasin, kompleknya tuh terbagi jadi 3 gang. Kebetulan rumah Ku Andi tuh ada di gang pertama. Nah, gang kedua dan ketiga itu ada di belokan. Jadi, gang kedua ada di kiri dan gang ketiga ada di kanan. Pas gue masuk ke rumah Ku Andi, gue biasa lah ya sama keluarga lama yang gak ketemu tuh asik banget deh ngobrolnya. Dikasih makan sih, tapi kita anggurin karena kasihkan main HP sampai lama-kelamaan bosen deh. Karena gue gabut, gue mutusin nih buat jalan-jalan sekitar komplek aja. Kebetulan di situ ada anaknya Ku Andi. Cece Cindy namanya. Cece Cindy ini bisa dibilang Cece yang deket sama gue. Izin pamit lah gue ke Cece Cindy buat keliling komplek doang. Terus diokein lah sama Cece Cindy. Tapi Cece Cindy ngebolehinnya gue main sebentar doang. Soalnya kan abis ini mau pergi ya ke tempat keluarga yang lain. Ya udah deh, gue yain aja. So, jalan-jalan dah tuh gue sambil lihat sekeliling. Nah, pas gue jalan sampai ke ujungnya tuh ya ada jalan buntu yang ditutupin sama tembok gede gitu. Tapi anehnya, di sebelah tembok gede itu kayak ada lorong yang kecil gitu lah pokoknya. Sedangkan gangnya kan cuma ada 3 ya. Dan ini bikin gue penasaran dong. Alhasil, gue cek lah ke dalam. Ternyata ada rumah yang lumayan gede tuh. 2 lantai tapi usang, kayak bekas kebakaran gitu deh. Gue yang awalnya biasa-biasa aja jadi makin penasaran lah. Gue cek makin dalam tuh. Terus pas gue lihat-lihat ke atas, gue ngerasa nginjek sesuatu bro. Pas gue lihat ternyata ada dupa sama kayak sesajen gitu ditaruh di atas piring gede. Jelas dong, gue jadi panik. Setahu gue tuh dupa biasanya berkaitan buat medium berdoa atau penolak bala. Jadi gue langsung lari keluar. Ternyata di luar udah ada Cece Cindy yang nyariin gue karena sekeluarga gue udah pada mau pergi ke tempat lain. Ya udah deh, gue langsung naik ke mobil. Pas masuk tuh hawanya serasa agak enak, jir. Tapi gue kayak ya udahlah biasa aja. Gue mencoba untuk nggak terlalu menggubris hal tersebut. Yang gue harapin saat itu cuma please jangan sampai ketahuan orang kalau gue yang nginjek tuh dupa. Gak kerasa Imlek udah selesai. Dan ya gak ada kejadian aneh sih sampai seminggu berikutnya. Nah, mulai ada keanehan yang terjadi tuh pada waktu siang hari. Gue disuruh nenek gue buat beli garam di warung. Keluarlah gue sampai warung, beli garam, pulang, dan tuh ya ke rumah. Posisi rumah gue tuh depanan sama got, jadi si got tuh otomatis kelihatan.
Nah, pas gue lihat isi got itu tuh kayak ada 3 dupa yang nancep di atas got itu. Awalnya gue panik, tapi gue kayak cuek aja deh, mana tahu tuh dupa udah gosong kebakar. Nah, pas malam hari gue kan udah mau tidur tuh. Pas gue lagi enak-enak tidur, gue mimpi aneh banget. Ada 3 sosok orang kayak keluarga gitu, satunya bapak-bapak, ada ibu-ibu sama anak cowok. Di situ keluarganya kayak keluarga Chinese gitu. Gue di mimpi itu tuh kayak berdiri di hadapan keluarga Chinese tadi, yang salah satu anggota keluarganya si bapak bilang ke gue, Kamu mau ganti atau ikut kami? "Cok." Gue diem doang. Terus keluar lagi pertanyaan itu. Kamu mau ganti atau ikut kami? Dan entah kenapa tiba-tiba gue kayak ngedeket, padahal gue nggak jalan. Badan gue rasanya kayak kaku. Terus ditanya lagi, Kamu mau ganti atau ikut kami? dan tiba-tiba gue di hadapan mereka bertiga, matanya keluar darah, jir. Pengen nangis kenceng-kencengnya. Dan muncul kobaran api yang bikin mereka hilang, dan akhirnya gue kebangun dari tidur. Mulai dari situ, mimpinya terus-terusan neror gue. Anehnya lagi, yang bikin gue tambah merinding, setiap kali gue ngelakuin aktivitas kayak biasa, ada aja bala musibah yang datang dan selalu berkaitan sama api. Mulai dari gue yang pas masak tiba-tiba kompor ngeluarin api gede, gue lagi main korek tiba-tiba apinya nyamber ke baju gue, terus pernah kena kayu yang abis dibakar, dan kejadian puncaknya waktu itu gue lagi masak air. Gue waktu itu ditinggal sendirian sama keluarga karena lagi ada urusan. Jadi ya gue masak air lah. Tiba-tiba kepala gue tuh puyeng banget dan pandangan gue seketika gelap. Yap, bener banget. Gue pingsan saat itu juga, gak inget apa-apa lagi. Pas gue bangun, ternyata gue udah dikelilingi oleh keluarga dan warga sekitar. Posisinya waktu itu gue lagi di rumah sakit. Kenapa? Aku kenapa? Di mana aku? Kamu siapa? Terus ortu gue nyamber jawab gini, kamu lagi di rumah sakit, tangan kamu kena air panas tuh, melepuh. Gimana sih? Kamu masak air aja gak bener? Bener aja dong, tangan gue melepuh semua, Cok. Gak sakit sih, agak pedih aja. Gue tanya, kenapa gue bisa gitu? Keluarga gue bilang kalau mereka nemuin gue pingsan di dapur dengan kompor yang masih hidup dan air panas yang tumpah di atas tangan gue. Gue mikir dong, kok bisa jatuh sih? Pasti ada yang gak beres nih tentang keluarga itu. Gue pengen nanya asal-usul rumah yang pernah gue injek dupanya sama Cece Cindy. Gue telepon deh buat cerita semua kejadian yang gue alamin, sekaligus nanya asal-usul rumah itu. Jujur, respon awal Cece Cindy tuh kedenger kayak agak kaget. Tapi dia bilang sama gue, Sinta, sini ya, Cece ceritain. Jadi, dulu di rumah itu pernah ditempati oleh satu keluarga harmonis yang ada ayah, mama, dan anak laki-lakinya mereka. Dan mereka baru banget pindah. Mereka orang yang ramah dan mudah bergaul. Entah gak tahu kenapa, gimana kompor di rumahnya bisa meledak dan kebakar. Terus seisi rumah serta keluarga itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Nah, karena mereka orang yang baik semasa hidup, kami sering ngasih dupa dan sesajen supaya mereka tenang. Anjir, gue kaget banget dong. Jadi yang gue injek tuh dupa untuk orang meninggal. Pantes mereka marah ke gue. Nah, demi kebaikan semuanya, akhirnya gue nanya, gimana cara supaya gue gak diteror lagi. Cece gue bilang, ganti aja dupa sama jeruk yang kemarin kamu udah injek. Oke lah, daripada gue diteror sampai mati kan bisa berabe gue. Akhirnya gue cerita ke bapak gue dan bapak gue setuju buat nganter gue ke sana lagi. Tapi gue ganti dupanya dibantu dengan cece gue ya. BTW cece gue ini agamanya Konghucu, ngikutin emaknya, sedangkan bapaknya alias Ku Andi orang Buddha. Nah, langsung dah tuh OTW ke lokasi sambil bawa apa yang disuruh sama cece gue. Gue tata lagi baik-baik dan cece gue berdoa meminta maaf atas nama gue. Gue juga ikutan minta maaf dan janji gak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Cece gue memaklumi secara gue bukan orang situ, jadi gue gak tahu nau soal tempat ini. Apalagi ngerti soal dupa dan sesajen segala. Malam harinya masih mimpin hal yang sama, tapi bedanya keluarga itu kayak berterima kasih sama gue dan memaafkan perbuatan gue. Dari situlah gak ada lagi kejadian horor dan membahayakan yang menimpa gue. Pesan gue nih ya, jangan sembarangan deh masuk ke tempat yang kita nggak tahu asal usulnya gimana, apalagi sampai merusak hal yang nggak semestinya dirusak. Please banget deh, kalian tahu tata krama dan aturan di mana tempat itu kita kunjungi. Konnichiwa Sobat GPC, kenalin nama gue Rena. Kalau ditanya umur, ya untuk saat ini masih 18 tahun. So, gue masih jadi anak SMA. Kali ini gue mau nyeritain cerita horor gue saat main ke rumah salah satu temen gue, namanya Depi. Jadi begindang, gue sama Depi punya rencana buat main badminton di rumahnya. Ya mumpung halaman rumahnya gede kan, jadi seru kalau bisa main dengan leluasa. Jadi bisa puas lah kalau mau lari sana sini tanpa takut ganggu orang lain. FYI, gue ajak 3 teman lainnya untuk main bareng juga. Namanya Dio, Rin, dan Gopa.
Sebenarnya ada satu lagi, tapi dia anaknya kayak introvert gitu. Jadi susah diajak keluar, kecuali kalau ada kerja kelompok baru dia mau ikut. Tapi ya udahlah ya. Lanjut ke topik cerita. Jadi, gue, Dio sama Gopa itu kumpul dulu di rumah Rin. Karena rumahnya Rin yang paling deket sama rumah Depi. By the way, kalian pasti nanya, kenapa kita nggak main di gedung badminton atau lapangan? Ya jawabannya simple, karena nggak punya uang. Oke lanjut. Saat kita semua udah kumpul di rumah Rin, tiba-tiba temen gue yang namanya Gopa itu jadi lemes banget. Pucet banget, kayak keracunan makanan India gitu. Kita semua khawatir, dia ini kenapa tiba-tiba sakit? Katanya punggungnya sakit lah, lidahnya kayak ada yang nusuk-nusuk gitu lah. Buset deh, dia sakit apa sampai kayak gitu? Si Dio tiba-tiba ngomong, apa kita batalin aja ya main badmintonnya? Gue sama Rin kayak sedikit kecewa. Soalnya gue gak sabar banget pengen bales-balesan smash. Tapi mau gimana lagi? Ngelihat Gopa kesakitan, kita juga jadi gak tega. Tapi anehnya nih, tiba-tiba Gopa langsung ngomong, ah gak apa-apa, aku bisa kok, lagian cuma lemes biasa. Saat Gopa ngomong gitu, gue langsung semangat lagi dong. Akhirnya kita gak batal main nih. Walaupun Dio masih khawatir sama Gopa, tapi udahlah ya, Gopa juga bilang baik-baik aja kok. Akhirnya kita semua pun berangkat ke rumah Depi bawa motor masing-masing. Kita lewat jalan pintas aja ke rumahnya. Soalnya kalau lewat jalan raya kita agak sedikit takut gitu ketemu Optimum Pret. Nah, pas lagi lewat jalan pintas, gue kaget sekaget-kagetnya. Ternyata kita lewatin kuburan, jir. Ya suasana jadi sedikit mencekam. Untungnya sih kita jalan berempat. Jadi karena ada temennya, gue sih jadi gampang teralihkan rasa takutnya. Singkat cerita, kita udah sampai di rumahnya Depi. Tapi entah kenapa pas baru masuk rumah Depi, gue sama Rin langsung merinding. Kecuali Gopa sama Dio. Nah, gue lupa bilang kalau teman gue Rin ini anaknya bisa ngelihat yang goib-goib. Harusnya dia cocok lah jadi anggota Ghostbuster. Kita langsung masuk dan duduk di sofa. Terus kita dikasih teh sama ibunya. Tapi gue ngerasa ibunya kayak gak suka ngeliat kita datang, apalagi kedatangan Rin. Kenapa gue bisa berasumsi kayak gitu? Soalnya tatapan ibunya Depi sinis banget pas lihat Rin. Ah, tapi mungkin perasaan gue aja yang berlebihan. Sehabis minum teh, kita mainlah di halamannya Depi. Di sana tuh ada pohon gede banget. Gue sih nggak tahu pohon apa. Pokoknya gede gitu. Dan kayak dikelilingi tali warna hitam, putih, merah, dan katanya sih benang tridatu. Karena Depi ini beragama Hindu ya guys ya. Saking penasarannya dan jiwa kepo gue meronta-ronta sama tuh pohon. Gue coba deketin tanpa rasa takut. Gue liatin atas bawah tuh pohon. Tiba-tiba gue merinding banget. Dan mendadak tatapan mata gue kabur. Gue cuman lihat sekelebat bayangan hitam lewat. Ninja kah? Tiba-tiba gue udah di sofa. Badan gue masih lemes. Kayaknya gue habis pingsan deh. Tapi gara-gara apa gue juga gak tahu. Nah, saat gue masih rebahan di sofa, teman-teman yang lainnya lagi main di halaman. Asli deh, bawaannya lemes banget. Rasanya rumah ini kayak kebalik gitu. Seolah-olah kepala gue kayak di bawah. Tapi eits, gue bukan Spiderman. Jadi kondisi ini makin buat gue puyeng. FYI, posisi sofanya itu menghadap ke jendela. Nah, dari jendela bisa ngeliat tuh pohon yang tadi gue coba deketin. Dan anjir, gue shock pas lihat ke arah pohon. Ternyata ada ibunya Depi lagi iris-iris tangannya sendiri. Terus lidahnya sambil dikeluarin, melet-melet gitu. Mana panjang banget kayak Orochimaru. Dan seketika tuh ibunya Depi noleh ke gue. Gue auto teriak dan lari keluar rumah nyari Depi. Anehnya, pas gue lihat pohon itu lagi, udah gak ada ibunya. Gue nanya dong ke Depi, Dep, ibu kamu kemana? Depi kayak bingung gitu, karena gue tiba-tiba nanya keberadaan ibunya di mana. Nah, terus Depi ngejawab dong, lah, ibu aku kan gak ada di rumah. Hah? Gue langsung kaget banget. Karena perasaan tadi ngasih kita teh deh. Bukannya tadi ibu kamu ngasih kita teh ya, Dep? Gue nanya ke Depi sampai keringet dingin dan respon Depi cuma muka kebingungan. Anehnya lagi, yang lainnya malah ketawa ngeliatin gue bingung. Bukannya bantu nenangin gue dan jelasin apa yang terjadi, malah ketawa-ketawa. Ya cuma Rin aja yang gak ketawa. Rin ceritain deh tuh, kalau gue saat baru masuk rumah Depi langsung ke pohon gede itu. Dan ngelihat pohon itu dengan tatapan kosong terus pingsan. Dan ditaruh di sofa sama teman-teman. Buset deh, ternyata gue itu mimpi kah ngelihat ibunya Depi ngasih kita semua teh. Kepala gue mendadak mulai pusing lagi. Rin langsung nemenin gue ke sofa. Yang lainnya lanjut main. Saat di sofa, gue langsung ngomong soal apa yang gue lihat tadi.
Tapi Rin langsung suruh gue diem. Katanya lagi diliatin. OMG, diliatin. Ya kalau jungkok BTS mah nggak apa-apa. Lah ini, diliatin yang tadi itu. Ih, nggak banget deh. Jujur gue langsung merinding mau pulang banget. Asli deh, gue nggak kuat. Gue udah keluar air mata tapi Rin ngomong, "Diem Ren, jangan nangis, nanti dia rasukin lo." Dibilangin gitu bukannya tenang, malah makin nangis lah gue. Saking deg-degannya, gue teriak nantangin, "Keluar lo sini, tunjukin diri lo, jangan buat gue kayak gini." Rin langsung geplak pala gue. Ampun deh, sakit banget pukulannya. Usut punya usut, Rin geplak kepala gue soalnya gue lagi sadar, bukan kerasukan. Jadi Rin takut kalau gue makin mengundang mereka. Pas gue teriak itu, Dio dan Gopal langsung masuk lari-larian gitu. Gue nggak tahu ada apa, tapi mereka kayak takut gitu. Gue nambah pusing dong. Ada apaan lagi nih? Kata mereka, Depi hilang pas ngambil bola ke sebelah pelinggi gitu. Dan dia nggak balik-balik. Pas lagi kalut suasananya, tiba-tiba ibunya Depi dan Depi nongol dong, masuk ke rumah. Dan kali ini bukan mimpi atau halusinasi. Saat itu juga, cuman gue yang ngeliatin ibunya Depi sambil melongo. Karena ibunya Depi mirip banget sama yang di mimpi gue saat ngasih kita semua teh. FYI, cuman gue doang yang baru pertama kali lihat ibunya Depi. So, yang lainnya bersikap biasa aja ke ibunya Depi. Kecuali Rin. Rin kayaknya natap mata ibunya Depi lama banget. Jujur, gue gak mau tahu lebih dalam. Tapi kita berempat kebingungan karena kita dicuekin gitu aja. Jadi akhirnya kita semua pamitan untuk pulang karena udah ngerasa gak beres. Nah, kebetulan saat itu posisinya udah jam 6:30 malam. Kita pulang lewat jalan raya aja. Takut ada apa-apa kalau lewat jalan pintas. BTW, kita gak pulang ke rumah masing-masing dulu. Kita ke rumah Rin dulu untuk diem di sana sebentar sambil kayak didoain gitu deh sama papanya Rin. Tapi gue gak ikut, cuman liatin aja. Gue doa sendiri aja. Setelah itu papanya Rin langsung cerita. Pokoknya tujuannya untuk ngusir kita semua dari rumah itu. Semenjak kejadian itu kita berempat udah gak pernah main ke rumahnya Depi lagi. Tapi kalau mau main bareng, Depi ke rumah Rin aja. Di sanalah kita main bareng. Itu kejadiannya tahun 2023, bulan Desember. Udah 3 bulan berlalu, gak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Kita juga gak berani nanya langsung ke Depi. Kita semua memilih diam untuk kebaikan pertemanan kita. Saran gue buat kalian yang belum pernah main ke rumah orang atau teman, minimal cari tahu dulu latar belakangnya. Dan bersikaplah sopan. Jangan asal-asalan nyelonong dan bertindak gegabah. Dan ingat, kita harus berlindung ke Tuhan atas semua gangguan goib yang ada. So, dah. Hai, kenalin. Nama gue Wahyu, seorang mahasiswa kampus swasta di Semarang. Cerita ini berawal ketika gue punya keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan gue di perkuliahan. Yap, semua lelah ini harus gue bayar dengan sebuah pencapaian yang nyata. Enaknya ngapain ya? Ya naik gunung lah bro. Berhubung waktu itu masih masa pandemi, jadi nggak banyak info akses naik gunung yang masih buka. Sampai akhirnya gue dapat info kalau jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dibuka. Yes! Tanpa mikir lama, gue akhirnya memantapkan diri buat ke Gunung Lawu. Biar gak sepi pas naik gunung, gue ngajak sobi gue yang namanya Ian. Nah, kebetulan Ian tuh partner gue waktu ngedaki bareng di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya hari H yang ditentukan tiba. Gue sama Ian berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kita akan transit dulu di Surakarta, mampir di kontrakan sobi gue di sana. Lumayan lah, checkpoint pertama sambil silaturahim gitu. Baru deh berangkat menuju Candi Ceto Sabtu pagi-pagi selepas sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita langsung packing ulang carrier, mengecek peralatan dan logistik yang dibawa. Tepat pukul 5.30, kita pun berangkat. Dan 2 jam kemudian, kita sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Sampai di sana, kita berdua kaget. Loh, kok rame? Padahal masih pandemi. Ah, udahlah, daripada capek ngantri, gua sama Ian ngecek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp. Tahu-tahu udah jam 9.30 pagi. Gue dan Ian mulai ngantri lagi ke loket. Kali ini nggak seramai tadi yang kayak antrian sembako. Jam 10 akhirnya kita selesai ngurusi maksi. Terus mengutiwi dari base camp menuju pos 1 yang berada di samping Candi Ceto. Kebetulan kanan kiri jalur tuh masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya pendaki bakalan ngelewatin situs peninggalan sejarah lain selain Candi Ceto, yaitu Candi Kete. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Asal kita udah terbiasa naik gunung mah, beginian nggak akan jadi masalah.
Exo! Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jam 11.30 siang, gue dan Ian sampai di pos 1 Mbah Branti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kenapa kita nggak istirahat? Karena kita belum capek. Jadi gas terus! Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Kalau lo nggak tahu, googling aja lah ya. FYI, trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kita berdua tiba di pos 2 Brakseng. Kedatangan kita disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kita istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kita beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kita berdua istirahat. Gue dan Ian pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul setengah 3 siang, kita berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Hawanya di sini tuh jauh lebih sejuk. Syahdu gitu deh pokoknya. Karena capek, gue sama Ian nyari kodok. Ya nyari tanah lapang lah. Buat kita istirahat yang agak lama. Lurusin kaki dulu, Lur. Konon katanya, berdasarkan informasi yang gue dapet, para pendaki dilarang ngecamp atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, konon di pos 4 ini angker. Dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Anjir, jadi merinding nih gue. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus yang lebat di kiri kanan. Waktu maghrib pun datang. Tiba-tiba, di depan kita datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Dengar-dengar sih, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Gunung Lawu. Tanpa pikir panjang, kita berdua melanjutkan perjalanan. Pas kita berdua jalan, jalak gading itu masih ada dan lompat-lompat di depan kita. Gak terbang atau pergi, seakan-akan menuntun kita gitu. Gak kerasa, tiba-tiba udah gelap. Dengan dibantu headlamp, kita melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, gue ngerasain hal yang aneh di badan. Rasanya carrier dan badan jadi berat banget. Serasa gendong beban keluarga. Jadi gue ngomong ke Ian, Yan, perasaan gue gak enak deh. Kok rasanya berat ya? Dan gak kayak biasanya. Padahal gak ada tenda di carrier gue. Tenda kan di carrier elu. Ian pun nyaut, ah itu mah perasaan lu aja kali. Kita pun tetap melanjutin perjalanan dengan kondisi gue yang udah jalan aja udah oleng kapten. Lama-lama kepala mulai puyeng. Entah kenapa, tiba-tiba gue keinget video vlogger di YouTube yang pernah gue tonton. Kebetulan videonya tuh tentang kemistisan jalur pos 4. Alamak, pikiran gue makin menjadi-jadi. Anehnya lagi, tiba-tiba gue nyium bau harum di jalur pendakian. Sontak gue berhenti dong. Ini bau wangi apaan ya? Padahal jarak gue sama Ian dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Ya kali ini bau minyak nyong-nyong. Sialnya, baunya terus-terusan ada dan bikin gue nggak nyaman. Entah Ian juga mencium baunya atau enggak. Lambat laun, itu wangi-wangian udah hilang. Sampailah kita di pos 4 Pengge. Gue lihat jam sih, udah jam 6:30 malam. Gue dan Ian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Ian sempat mengira itu adalah cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Bener aja, ternyata malam ini adalah bulan purnama. Wow, apakah ini mungkin Tsukuyomi? Hahaha, canda-canda. Ini beneran bulan purnama. Terang dan gede banget. Bahkan, berjalan tanpa pakai headlamp masih bisa kelihatan. Terang banget kayak masa depan gua. Ciah! Alhamdulillah, mulai dari sini badan udah ngerasa lebih enakan. Kurang lebih setelah 40 menit berjalan, gantian Ian yang badannya mulai lelah. Padahal, jalur pendakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Gue nanya dia dong, kok sekarang gantian elu sih yang meleyot? Ian pun menjawab, gak tahu juga nih, bawaannya capek mulu. Nih jalur gak kelar-kelar dah. Buset, angin di sini tuh pas malam kenceng banget. Sampai-sampai Ian tuh berhenti terus rebahan gitu. Terus ngeluh, gue udah nggak kuat lagi. Kita ngecamp di sini aja kali ya. Gue pun coba ngeyakinin Ian. Jangan Yan, masih lurus lagi, nggak jauh kok. Kalau camp di sini bisa kena badai. Anginnya lagi kenceng. Singkat cerita, setelah berjalan 15 menit kita sampai di tikungan terakhir sebelum pos 5. Dan berhubung udah malam banget, tanpa pikir panjang kita mendirikan tenda dan langsung sleeping beauty. Kita bangun pukul 2:45 dini hari. Kalau dinilainya, udah bangun jam berapa? Mata masih belean, perut kerucuk-kerucuk. Akhirnya gue sama Ian masak mie instan sebagai amunisi tenaga. Setelah makan dan packing, kita mulai pendakian kembali. Dengan posisi gue di depan, sedangkan Ian di belakang. Tanpa istirahat, kita berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Gupaan Menjangan, kita tiba di sabana yang sangat luas.
Tiba-tiba, Ian mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Serak, serak, serak. Gua nengok dong. Suara apaan tuh? Sialnya, pas kita noleh ke belakang gak ada siapa-siapa di sana. Kita berusaha chill, tenang dan squee living. Tapi suara itu lagi-lagi ada. Pas nengok, hilang lagi. Kita coba mempercepat langkah kaki karena merasa nggak nyaman. Bahkan Ian meminta buru-buru. Pas gue tanya, emang ada apaan, Ian? Ian pun jawab, udah nanti aja pas di bawah gue ceritain. Oke, no comment. Cukup gue simpen pertanyaan gue. Sialnya, gue nggak sengaja lihat di depan jalur gue. Dari kejauhan samar-samar ada sosok berwarna hitam. Kayak bapak-bapak setengah tua. Sontak gue kaget dong. Gue udah coba berpaling. Entah kenapa bawaannya mau nengok ke arah sana terus. Ya lagi-lagi gue lihat sosok itu. Gue malah refleks ngucapin salam pelan-pelan. Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin daki di sini. Jujur gue nggak tahu Ian ngelihat sosok yang gue lihat apa enggak. Selama nggak ada hal yang mengganggu, gue sama Ian tetap gas-gas aja. Jam menunjukkan pukul 4.30 subuh. Tapi kita belum juga sampai di Pasar Dieng. FYI, Pasar Dieng tuh bukan pasar beneran ya guys. Ini tuh nama salah satu padang sabana di jalur pendakian Gunung Lawu. Oke, lanjut cerita. Padahal target kita berdua pengen sholat subuh di Hargodalem. Sudahlah, kita berdua tetap berjalan. Akhirnya, kita tiba di Pasar Dieng. Langit udah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat gue lihat jam, udah jam 5 subuh. Sementara kita berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati, gue ngebatin. Kalau gue sholat di sini, aman nggak ya? Diganggu nggak ya? Alhamdulillah nggak kejadian yang aneh-aneh. Tapi kerasa banget kalau di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Jam 5:30 pagi, kita tiba di Argodalem, tempat di mana warung legendaris Mbok Yem berada. Di Argodalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya, pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Gue dan Ian mutusin buat ngaso sebentar di Argodalem, sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat cihuy. Jam 6:15, gue sama Ian ngelanjutin perjalanan ke puncak. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argodalem ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh. Dan lagi-lagi kita berdua ketemu dengan jalak gading. Pertanda macam apa ini? Terus jam 6:30 pagi, kita berdua akhirnya tiba di puncak Lawu Argodumila. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut gue dan Ian. Lelah kita terbayar dengan melihat indahnya alam dari atas ini. Serius, puas banget. Kurang lebih 1 jam di puncak, kita berdua memilih buat turun dan istirahat dulu ke warung Mbok Yem. Lumayan lah, lemesin kaki yang udah kaku kayak kanebo kering. Terus agak siangin dikit, kita turun deh. Singkat cerita, kita udah sampai di base camp paling bawah. Sebelum pulang, Ian nyempetin ngobrol sama bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa rame banget ya? Tiba-tiba Ian diem. Pantes hawanya beda. Tapi ya udahlah ya, toh aman-aman juga. Terus kita naik motor buat turun. Gue kira balik bakalan aman. Ini belum ada 1 menit dan belum ada turun 100 meter. Tiba-tiba rem motornya Ian mendadak blong anjir. Mana di depan ada tikungan tajam sama jurang. Ya Aurel, cobaan macam apa ini? Ya udah, kita nekat coba rem pakai kaki. Tapi tetap aja nggak mau berhenti. Akhirnya Ian banting setir motor dan kita berhasil berhenti. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan umur panjang. Di sini Ian cerita, semenjak pulang dari Lawu, dia sering ngerasa ketindihan sosok hitam gede. Pas dia coba nanya ke temannya yang paham pergoipan sih, katanya Ian masih bau gunung. Ya emang sih, etikanya abis naik gunung, kita harus mandi bersih-bersih gitu. Ganti pakaian dan segala macem lah. Dan gue juga baru ngeh nih, apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan tenda berwarna hijau yang gue bawa? Wallahu alam. Soalnya di Gunung Lawu ada pantangan pakai atribut warna hijau. Pelajaran yang bisa gue ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun, kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat Tuhan dimanapun kita berada. Percaya apa enggak? Intinya, gue pernah punya pengalaman mistis yang bisa dibilang agak spiritual gitu. Lupa kenalan ya? Kenalin, nama gue Dodi. By the way, meskipun nama gue nggak keren-keren amat, gue amat sangat mensyukuri nama gue. Asal lu tahu, gue tuh tipikal orang yang mager kalau soal ibadah, khususnya sholat. Ini murni mager aja guys, bukan karena soal ateis atau gimana. So, jangan ditiru ya. Kebetulan, gue tuh saat itu lagi kerja di studio foto gitu. Dan kebetulan juga karena rumah gue jauh dari studio, gue sering nginep di studio.
Kebetulan ada satu ruangan buat naruh peralatan studio plus kasur Palembang buat tiduran bocah-bocah. Saking magernya gue balik ke rumah, gue udah terbiasa tidur di ruangan ini. Konon, katanya sih ini ruangan banyak cerita seremnya. Ada penampakan hantu lah, bikin orang yang tidur rep-repan lah. Tapi kenyataannya gue sendiri nggak pernah ngalamin hal itu. Satu hal yang gue yakini, tuh ruangan tuh suasananya lembab dan gelap karena lampunya nggak terang-terang amat. Pernah gue dengar dari temen gue, sebut aja namanya Syahrul. Pas dia tidur, ada kepala jatuh dari atas langit-langit ke badannya. Pas dia kebangun, dia teriak histeris. Nyatanya nggak ada apa-apa. Serem jir kalau dipikir-pikir. Tapi berhubung gue anaknya cuek sama hal-hal mistis, kalau gue tidur mah udah kayak orang mati jir. Nyenyak banget nyenyak. Suara bisik apa aja kagak bakal kedengeran. Nah, gue inget banget waktu itu hari Kamis yang nginep di kantor ada 3 orang termasuk gue. Kebetulan 2 temen gue si Syahrul sama Khairun ada lemburan ngedit foto. Sedangkan gue ya nginep aja kayak biasanya. Biar balik ke rumahnya Jumat malam gitu. Gue udah rebahan aja di kasur Palembang yang super duper tipis. Sedangkan teman-teman gue masih di depan meja kerjanya. Entah kenapa perasaan gue saat itu kayak nggak enak aja. Ekor mata gue seakan ngelihat sekelebat bayangan yang dari tadi ganggu gue banget. Awalnya gue kira gue kecapean, tapi abis gue kucek mata gue, ternyata ada sosok makhluk hitam gede anjir di depan pintu. Gue atau istighfar, astagfirullahaladzim, komat kamit ketakutan. Tapi abis merem sebentar dan melek lagi, tuh makhluk ngilang. Gue auto ngacir cabut keluar ruangan. Dan si Syahrul sama Kirun ngeliatin gue sambil senyum-senyum. Terus ngeledek gini, kenapa Dot? Abis digangguin ya? Makanya minimal sholat dulu baru tidur. Atau ya doa dah. Jir, masa iya gara-gara gue agak sholat malah digangguin? Ya intinya malam itu gue jadi agak parno tidur. Soalnya baru kali ini gue digangguin. So, gue habisin waktu malam itu ngobrol curhat ngalor ngidul bertiga sama semuanya. Tiduran karena kecapean. Pagi harinya kayak biasa, gue kerja motret orang-orang yang macem-macem, dari foto keluarga Cemara lah, recreate foto wisuda bareng Ayang lah, sampai motoin bocil SMP kapal yang tingkahnya ada aja. Kebetulan hari itu hari Jumat, gue harusnya pergi Jumatan sekalian jam istirahat siang. Tapi untuk kesekian kalinya, gue milih ngedekem di ruangan, tidur aja FYI, tiap Jumat tuh teman-teman gue yang cowok muslim pada ke masjid, sedangkan gue ya malah ngindar. Pikiran gue saat itu ya hitung-hitung waktu yang ada gue pakai buat istirahat tidur siang aja. Main lah buat istirahatin mata gue yang udah sepet. Toh tiap kali siang-siang ada hantu, gak mungkin lah ya. Badan gue udah rebahan di kasur, mata gue mulai kerasa berat. Kayaknya enak nih tidur, pikir gue. Set, gak berselang lama gue tertidur dan jeng. Jir, gue lihat tubuh gue sendiri woi. Tubuh gue tidur di kasur dengan posisi yang sama kayak pas gue merem tadi. Gue panik. Gue sadar ternyata roh gue melayang keluar dari tubuh gue. Dan anehnya, gue malah makin ngejauh dari tubuh gue. Gue malah yang layang gak jelas. Tiap gue mau ke tubuh gue, malah makin ngejauh. Sekelibat gue kepikiran jir, gue mati dalam keadaan berdosa. Gue belum sholat, mana gue gak ke masjid malah tiduran. Gue berusaha berdoa dalam hati dan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Seketika gue kebangun dan gue auto megang-megang badan gue. Gue nyoba mastiin kalau gue benar-benar masih hidup. Gue ngelus dada dan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Badan gue keringat dingin. Gue yakin barusan bukan mimpi, semuanya terasa begitu nyata. Terus gue dengar suara ketawa teman-teman gue dari luar. Wah, ini mah udah selesai Jumatan kali ya. Gue keluar dah buat nyamperin mereka. Dan jir, di luar kagak ada siapa-siapa woi. Terus tadi suara ketawa siapa? Dan pas gue cek jam ternyata masih jam 11 siang. So, bocah-bocah pasti belum pada balik Jumatan. Kaki gue gemeter. Gue coba tenangin diri dan nungguin teman-teman gue balik Jumatan. Pas teman-teman gue udah balik, gue ceritain deh kisah gue tadi. Semuanya pada kompak nyalain gue yang malas sholat. Makanya kayak dikasih peringatan. Dan bisa jadi juga tadi tuh gue dikasih kesempatan kedua buat sholat. Semenjak kejadian itu, gue udah gak pernah lagi tidur di tempat kerja gue. Dan sisi positifnya, gue pelan-pelan berusaha sholat lagi, termasuk sholat Jumat. Gue sadar semakin gue deket sama Tuhan, semakin gue dijauhin dari hal-hal yang buruk. Dari kisah gue jadi sadar kalau gue tuh ngawur banget jadi orang. Akhirnya gue menemukan jalan menuju kebaikan, dimulai dari rajin sholat. So, buat lo pada yang males sholat, ayolah jangan sia-siain kesempatan hidup lo buat ibadah. Ya kali hidup doang tapi lupa sama ibadah. Jangan sampai nyesal kita nggak dikasih kesempatan buat bertobat. Kalian percaya nggak sih kalau kita ini punya kembaran 7 di dunia ini? Atau kalian mungkin pernah dengar istilah doppelganger?
kembaran kita atau orang yang serupa sama kita, entah manusia atau... Ih, kembaran goib. Lupa kenalan. Kenalin, nama gue Helmi. Gue mau share pengalaman aneh gue saat gue masih jadi salah satu santri di pondok pesantren. Kira-kira tahun 2009. Gue tinggal di sebuah asrama pondok pesantren yang masih kelas 1 SMP lah. Pesantren gue ini deket sama jalan raya dan dikelilingi sama sawah di sisi kanan, kiri, dan belakangnya. FYI, kamar gue itu ada 2 ranjang tingkat yang kapasitasnya diisi 4 orang santri. Tapi kebetulan di kamar gue yang isinya cuma 3 orang. Itu ada gue sendiri, Irul, sama Budi. Gue tidur di ranjang atas, bawah gue itu Irul. Di ranjang satunya ada Budi yang tidur di ranjang bawah juga. Tapi atasnya Budi itu kosong ranjangnya. Ya sebagaimana mestinya santri, kegiatan gue di sini ya belajar pendidikan formal sama ngaji. Jujur, aslinya gue tuh nggak mau dimasukin ke pesantren. Pengennya sih tetap jadi anak SMP biasa yang sepulang sekolah punya kegiatan main sana sini, hehehe. BTW yang namanya pesantren itu aturannya ketat dan tegas. Ya ini sih emang biar kita jadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Minimal sama diri sendiri deh. Makanya urusan sholat 5 waktu tuh wajib berjamaah di masjid. Kalau ditanya apa hukumannya misal nggak sholat waktu di masjid, ya jelas macem-macem. Mulai dari hukuman receh kayak nguras dan bersihin kamar mandi, nyapu, ngepel asrama, disuruh push up, atau yang paling parah ya dibotakin. Hehehe. Jujur aja nih ya, part tersulit tuh bangun pagi sholat subuh. Nih mata bawaannya lengket, rapet, dan gak mau melek. Tapi sebagai santri teladan, mau gak mau ya harus bangun pagi buat jamaah subuh di masjid. Kalau telat dikit ya auto diguyur air seember buat bangunin kita. Nah, keanehan ini dimulai dari sini. Gue lupa tepatnya hari apa. Intinya di malam hari itu gue ngerasa capek banget sampai tidur pules. Nah, singkat cerita, alarm persiapan bangun sholat subuh tuh udah bunyi. Ini sekitar jam 4 pagi lah ya. Kenapa sepagi ini alarmnya? Karena biar santri ada jeda waktu buat bangun dan mandi sebelum sholat subuh. Biar pas ke masjid udah rapih dan wangi. Dalam keadaan setengah sadar dan mata yang masih merasa ngantuk, tiba-tiba gue dibangunin sama temen gue. Sebut saja namanya Rizky. Kebetulan dia tuh kamarnya beda 2 kamar dari kamar gue. Jadi ya bisa dibilang tetangga kamar lah ya. Nah, yang bikin gue heran tuh, nih anak masuk dari mana anjir? Kan kamar gue dikunci dari dalam. Berhubung gue ngantuk ya, gue cuek aja. Nah, si Rizky tuh kan tinggi badannya. Jadi dia megang kaki gue di ranjang tuh nyampe. Dia bangunin gue gini, "Hel, bangun Hel, subuhan." Gue cuma bisa ngerespon, saking ngantuknya. Terus dia bangunin gue sambil goyang-goyangin kaki gue, "Hel, subuhan Hel." Akhirnya gue terbangun. Gue masih duduk di ranjang sambil ngucek-ngucek mata. Gue lihat si Rizky masih berdiri di samping ranjang gue, tapi kepalanya nunduk. Kayak aneh anjir. Terus entah kenapa gue malah rebahan lagi dan milih buat tidur. Sebelum gue benar-benar merem lagi, si Rizky bilang gini lagi ke gue, "Gue tidur di lantai ya." Gue yang saking ngantuknya cuma bisa ngeiyain aja. Singkat cerita, gue tetap bangun buat sholat subuh meskipun agak telat. Paginya pas jam istirahat, gue ketemu Rizky dan nanyain, "Ki, tumben lu ke kamar gue buat bangunin sholat subuh?" Si Rizky terus melotot kaget, "Hah? Ke kamar lu? Bangunin subuh? Gue kan gak bangunin lu. Ke kamar lu aja gue kagak anjir." Gue sih mikirnya, alah, paling si Rizky bercanda. Terus gue respon tuh, "Lu pakai baju koko warna biru kan?" Terus Rizky makin bingung, "Lah, gue kan gak punya baju koko warna biru. Tanya aja ke teman sekamar gue." Ngaco lu. Celep, 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 celep. Gue bingung juga dong, kalau bukan Rizky siapa dong? Terus gue kayak inget juga kalau kamar gue tuh kekunci dari dalam. Terus si Rizky masuk dari mana kalau gitu? Bodoh amat deh, toh penting gue sholat kok. Mungkin gue kecapean kali ya. Tapi pas gue tanyain ke Irul sama si Budi, mereka juga sadar dan inget ada Rizky yang bangunin sholat subuh di kamar kita. Dan pakaiannya kayak yang gue jelasin tadi, auto merinding, asli. Setelah kejadian itu, gue jadi makin was-was buat di kamar sendirian kalau malam. Seminggu, 2 minggu setelah kejadian itu sih gak ada apa-apa. Semua kembali normal sampai gue memutuskan buat nginep di kamar teman gue dalam rangka nugas gitu. Gue juga mager kalau ke kamar gue, soalnya asrama gue sama temen gue yang kamarnya gue inepin itu tuh agak jauh. Beda blok sama asrama lah. Oh iya, temen gue ini namanya Torik. Gue numpang nginep di kamarnya yang isinya ada Arya sama Yayat. Plus gue jadi 4 orang. Dan malam itu kita mutusin buat nurunin kasur dari ranjang dan disusun berjajar di lantai. Singkat cerita, tidurlah kita berempat karena udah malam ya kan. FYI, kamar udah dikunci dari dalam dan lampu kamar mati biar tidurnya pules. Gak kerasa udah kedengeran suara alarm subuh. Kita semua kayaknya udah kebangun tapi masih setengah sadar. Jadi masih pada tiduran di kasur. Tahu-tahu di depan pintu ada orang dong. Gua nggak lihat gitu jelas, tapi gue inget banget itu si Rizky. Mukanya datar. Terus dia ngomong gini, "Gue tidur di lantai ya."
Gue yang masih setengah sadar mah nggak iyain aja. Toh tiduran doang di lantai. Terus tidurlah si Rizky di lantai. Terus gue kebangun dong. Gue nyadar dan kaget. Kan kamarnya kekunci dari dalam. Dari mana nih anak masuk? Semuanya pada bangun. Pas lampu dinyalain tuh si Rizky udah kagak ada anjir. Semuanya pada panik karena mereka denger dan lihat kejadiannya juga. Paginya di sekolah kita interogasi lagi si Rizky. Dan dia kekeh kalau itu bukan dia. Fix ini mah Rizky gadungan. Mana nongolnya pas jam subuh dan selalu minta izin tidur di lantai pula. Serem boy. Dan itu kemunculan doppelganger Rizky yang sempat bikin heboh gue dan teman-teman gue. Sisi positifnya ya si sosok yang menyerupai Rizky ini ngingetin kita buat sholat subuh. So buat kalian semua, terutama yang umat muslim ya, jangan pernah males ibadah sholat, apalagi ninggalin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Yeay. Hola, konnichiwa amigos, penonton setia gue punya cerita. Kenalin nih, Satya, si cowok tampan. Hehehe. Boleh lah ya sesekali gue self-claim. Biar ceritanya nyampe ke kalian dengan smooth, izinin gue buat ngasih tahu latar belakangnya nih. Gue tuh alumni santri di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Ini ceritanya ya mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu lah, pas gue masih SMA. So, gue mau ngajak kalian flashback menyelami kenangan gue. Dijamin seru! Jadi, waktu itu gue tinggal di sebuah asrama di pesantren. Kebetulan kamar gue itu terbilang besar, yang bisa nampung 10 orang lebih santri untuk tinggal. Kita semuanya tidur di atas kasur tipis yang bisa digulung kalau lagi nggak dipakai. Semuanya tuh awalnya berjalan lancar. Anggap aja gue punya temen 3 yang bakal gue ceritain. Sisanya NPC lah ya, kasian animatornya. Hahaha. 3 teman sekamar ini namanya Dani, Lutfi, sama Aldo. Gue coba kenalin satu-satu ya. Dani ini anaknya sama kayak gue, tipikal santri yang gak alim tapi gak nakal juga. Ya hidupnya lempeng-lempeng aja. Tapi dia akhir-akhir ini suka angkat barbel 3 kilo yang dibuat dari kaleng bekas cat glicor. Haha, mungkin pengen jadi kayak cowok gym kali ya. Nah, kalau Lutfi ini anaknya pendiam, gerakannya lemot banget. Heran gue bisa ada anak selemot ini gerakannya. Bukan otaknya loh, tapi setiap dia gerak tuh lemot kayak slow-mo gitu. Yang terakhir nih Aldo, dia hampir nggak pernah tidur di kamar. Bocahnya nomaden, pindah-pindah dan numpang tidur di kamar orang lain. Kadang juga tidur di masjid. So, udah kebayang lah ya ketiga teman gue ini. Sebagai santri, waktu malam hari habis isya tuh kayak waktu bebas kita buat ngelakuin banyak hal. Soalnya kegiatan ngaji udah beres. So, ada yang nyuci baju, ada yang belajar. Tapi nggak yakin sih kalau belajar. Haha. Ada yang ngobrol lah, atau kalau kayak gue mah main Facebook pakai HP. Eits, ini sih sebenarnya ngelanggar aturan ya. Soalnya di pesantren gue, alat elektronik khususnya HP itu dilarang. Nah, malam-malam kita tuh sebenarnya sama aja. Boring lah kegiatannya. Kegiatan anak pesantren gimana sih? Udah terjadwal, udah terstruktur, pasti bosen lah. Sampai suatu malam, gue baru sadar ada yang beda di kamar gue. Yap, ada lemari kayu gitu di ujung kamar. Gue nanya ke anak-anak, itu lemari siapa? Mereka bilang, itu Aldo yang bawa masuk. Dilihat-lihat sih, itu lemari normal ya. Cuma lemari dari kayu tua. Tapi, kengerian dimulai dari sini. Malam itu, kita semua di kamar hahaha bareng. Bahkan, Dani masih sempat ngerjain salah satu NPC di kamar gue yang udah molor duluan. Dicoret-coret gitu mukanya. Kebetulan, gue di sebelah tuh NPC. Sebut NPC aja lah ya. Kalau gue sebut namanya kan kepanjangan. Wak, 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 wak. Nah, gue tuh di kondisi setengah ngantuk. Jadi tanpa sadar gue ketiduran di saat Dani ngisengin teman gue. Dan jedeng, tiba-tiba gue pindah alam cuy. Literally nggak di kamar asrama. Dan ini tuh di hutan tengah malam. Seolah-olah ini tuh POV gue. Jadi gue kayak ngikut aja gitu. Soalnya nggak bisa gerak juga, kayak dikendaliin gitu. Anehnya, tiba-tiba ada laki-laki pakai pakaian serba hitam gitu, rambut gondrong. Tahu-tahu nunjuk ke arah dahan pohon. Anehnya, POV gue bergeser set ke arah tuh dahan pohon. Ada pocong nangkring woi, lusuh kafannya. Mukanya hancur gitu sambil senyum dia. Gue auto refleks kebangun sambil teriak, "Pocong!" Sontak teman-teman gue pada liatin gue dong. Bahkan teman-teman NPC gue yang tidur juga pada kebangun. Akhirnya gue jelasin deh apa yang gue alamin. Setelah kondusif, ya tidur lagi. Malam berikutnya, gue baru aja merem, tahu-tahu ketindihan. Mana gue tuh setengah sadar karena belum lelap tidurnya. Bahkan, gue masih sempat lihat Dani angkat-angkat barbel di samping kasur gue. Bawaannya gue tuh mau teriak, pengen ngode ke Dani tapi susah banget. Gue coba istighfar, dan akhirnya gue lepas dari ketindihan tadi. Nafas gue ngos-ngosan. Refleks Dani nanya dong. Ya, gue jelasin deh gimana barusan. Dia cuma ah-oh doang. Gue lanjut tidur lagi, dan Dani juga tidur. Nah, sekarang giliran gue yang kebangun karena gue dengar Dani teriak. Mana semua pada kebangun ngeliatin Dani ngos-ngosan keringetan. Pas ditanya, ternyata dia habis kerindan juga.
Semenjak itu, hampir tiap malam ada aja yang ketindihan. Ini mah udah nggak beres. Tapi ya mau gimana lagi, kita masih belum tahu sumbernya. Sampai suatu malam gue kebangun. Gue kaget bukan main, lemari kayunya Aldo ada di depan kasur gue. Gue awalnya mikir, dikerjain ini mah. Tapi gimana bisa nih lemari berpindah posisi? Bergeser sampai di depan kasur gue tanpa gue tahu. Harusnya sih berisik. Kalaupun diangkat tuh butuh lebih dari 2 orang. Dan mana bisa anjir bergeser? Orang kasur anak-anak tuh pada digelar di lantai berjejer. Gak ada space lewat cuy. Saking takutnya gue milih tidur. Paginya, tuh lemari udah balik ke posisi awal. Akhirnya, kita penghuni kamar udah pada rembukan dan sepakat. Nih lemari mesti dikeluarin. Tapi si Aldo yang punya lemari nggak setuju. Padahal dia aja nggak pernah di kamar. Dia nggak tahu apa yang kita alamin. Oke, kita ngalah aja. Males ribut. Malam berikutnya sih tenang. Kayak tumben gitu, nggak ada kejadian ketindihan. Nah, waktu malam itu nggak ada bocah yang di kamar. Posisinya lagi di luar semua di depan kamar. Kebetulan gue lagi ngobrol sama Lutfi sama Dani. Tahu-tahu, pompiang. Celengan dari besi punya Lutfi kelempar keluar pintu. Padahal itu ada di atas lemarinya sendiri. Kalau jatuh nggak mungkin kelempar keluar. Mana kita bertiga saksinya pula. Tapi itu semua bukan puncak kengeriannya cuy. Puncaknya tuh malam minggu. Jadi asrama gue tuh kebagi 2 bagian, sisi depan dan sisi belakang. Yang tengah-tengahnya ada lorong penghubung kedua sisi asrama depan dan belakang. Dan masing-masing kamar punya akses pintu ke lorong. So, beberapa santri emang gak suka tidur di kamar karena gerah. Jadi pada ngegelar kasur di sepanjang lorong. Nah, bayangin kayak ikan sarden berjejer gitu. Kalau mau jalan aja kehadang kasur sama lautan manusia yang pada molor kan. Nah, malam minggu itu jam 2-an tengah malam. Bocah sekamar gue tuh denger ada suara anak kecil lari-larian bolak-balik di lorong sambil ketawa tiwi gitu. Pas dicek, kosong cuy, gak ada yang lari. Cuma sekumpulan santri yang lagi tidur aja. Terus tadi siapa woi? Anehnya, bocah-bocah yang tidur di lorong gak ada yang bisa denger tuh suara berisik anak kecil lari-lari sambil ketawa. Setelah desas-desus teror makhluk gaib ini makin gak beres, akhirnya kita lapor ke salah satu ustadz lah di pesantren gue. Akhirnya si Aldo diinterogasi dapat lemari dari mana. Ternyata ini diambil dari gudang gitu. Dan ya selama ini dia nggak izin ke pihak asrama. Padahal kalau mau lemari itu, izin dulu dan minta dicariin sama pihak asrama. Pasti nanti dikasih. Setelah tahu akar masalahnya, ternyata tuh lemari bisa dibilang angker. Akhirnya kita jikir bareng gitu malamnya biar nggak diganggu. Dan lemarinya dibalikin ke gudang. Semenjak saat itu, malam hari kita nggak pernah diganggu lagi. Dari sini kita belajar, jangan asal ambil barang yang bukan punya kita, apalagi belum izin. Apalagi dari tempat yang nggak pernah kita jamah. Cerita ini masih gue ingat sampai sekarang, meskipun gue udah bukan santri lagi. Ini salah satu kenangan memorable gue. Emang paling bener tuh kalau punya cerita yang memorable harus di-share ke orang lain ya. Biar yang lain ngerasain gimana perasaan gue waktu itu. Kenalin, nama gue Zainul. Tapi dari kecil gue paling gak suka dipanggil dengan nama Zainul. Maunya dipanggil Zain. Biar keren aja gitu. Kali ini gue mau ceritain kisah horor gue waktu masih tinggal di kontrakan yang lama. Alhamdulillah sekarang sih gue udah pindah dari sono ya. Kejadian ini bermula saat gue masih jadi anak TK besar. Gue tinggal di sebuah kontrakan sama keluarga gue yang terdiri dari bokap, nyokap, gue, dan adik gue cewek yang masih kecil. Biar makin kebayang, gue tuh udah biasa pindah tempat tinggal dari kota ke kota lainnya. Itu semua karena tuntutan pekerjaan bokap gue. Jadi, biar nggak jauh dari anak dan istri, kita sekeluarga diboyong-boyong tuh ke tempat di mana bokap gue kerja. Nah, dari pindah kontrakan satu ke kontrakan lainnya tuh biasa aja, nggak ada yang berkesan lah. Tapi kontrakan kali ini, seremnya bukan main. FYI, kontrakan gue ini bisa dibilang bangunan rumah tua. Tapi bukan rumah tua ala Belanda ya, sekedar tua aja. Dan berasa banget vibes-nya kalau udah lama nggak ditempatin. Nah, yang menariknya lagi tuh, kontrakan gua di gang nomor 13. Dan nomor kontrakan ini juga 13. Ngeri nggak tuh? Gua masih inget, pertama kali pindah ke sini, Pak RT nyamperin nyokap gua dan ngasih tahu kalau malam-malam ada yang ngetuk pintu dan mainin lonceng di depan, jawab aja salamnya. Jir lah. Ya, waktu itu sih gua nggak paham siapa yang ngetuk dan mainin lonceng. Jadi, gue cuek aja. Sampai suatu ketika, tiap malam, pintu depan sama loncengnya dimainin mulu tuh. Gue refleks dong lari ke pintu, berharap itu bokap gue baru pulang kerja. Dan pas gue buka, cir kosong woi. Sunyi, senyap, gak ada apa-apa. Selain pohon melati yang wanginya nusuk tuh. Seketika gue langsung ditarik sama nyokap gue, dan pintu langsung dibanting sama dia. Dengan muka pucat, nyokap langsung ngunci pintu tuh. Gue masih polos.
Jadi gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus hampir tiap malam tuh suara pintu sama suara lonceng ada terus. Gue sesekali ngintip dari jendela, tapi ya kosong aja, nggak ada apa-apa. Gue dan adik gue yang kecil selalu diwanti-wanti jangan buka pintu sembarangan pas malam-malam. Dan kalau ada yang ngetok, intip dulu dari jendela. Kalau gak ada siapa-siapa, gue harus langsung jawab, "Waalaikumsalam." Niscaya tuh suara bakal hilang. Pernah pagi-pagi, gue nemenin nyokap gue belanja sayur di depan rumah. Kang sayur sama ibu-ibu lainnya selalu nanya, "Kok betah? Digangguin apa enggak?" Gue yang sekali lagi masih polos, disuruh masuk aja ke rumah. Dan nyokap gue selalu cuma jawab sambil senyum, "Enggak kok, nggak ada apa-apa." Gue yakin ini nggak beres. Sampai suatu malam, gue lagi nonton TV, sendirian di ruang TV tuh. Adik gue tidur di kamar. Bokap nyokap gue kayaknya lagi di depan rumah. Atau di dapur lah, ya intinya gue lupa mereka di mana. Tiba-tiba, cuk, mati lampu cuy. Gelap gulita. Gue refleks berdiri dong, karena takut sendirian, namanya bocah. Akhirnya gue manggil-manggil ortu tuh dengan harapan disamperin. "Ma, ya, mama, ayah." Tapi nggak ada respon. Anehnya, entah kenapa gue ngerasa ada sesuatu yang berdiri di depan gue. Dan gue refleks meluk dong. Dan pas gue peluk, jir, rasanya gede banget. Tapi pelukan gue kayak nggak mau lepas. Gue teriak manggil ortu gue lagi, "Mama, ayah." Seketika lampu nyala. Dan gue masih dalam keadaan meluk. Tapi nggak ada satupun yang gue peluk. Nyokap gue auto nyamber gue dan digendong langsung. Gue dibawa ke kamar dan gue disuruh tidur. Paginya gue tanya ke mama, "Semalam yang gue peluk siapa?" Nyokap gue bilang, gue suruh diem dan lupain. Dan gue baru tahu kalau semalam bokap nyokap gue ternyata ke belakang nyari lilin dan korek api. Kengerian gak berhenti sampai sini aja. Waktu itu bokap gue sempat sakit, jadi harus dirawat inap. Gue, nyokap gue, dan adek jagain bokap tuh di rumah sakit. Jadi kontrakan gue kosong. Kebetulan saudara jauh bokap yang waktu itu ngejenguk mau numpang nginap di kontrakan. Gak taunya dia digangguin weh. Katanya pintu digedor kenceng, tapi tiap dibuka nggak ada orang. Malam itu juga saudara bokap langsung pamit pulang ke rumah. Padahal rumahnya jauh banget. Itulah kengerian teror rumah kontrakan gue dulu. Sekarang alhamdulillah gue udah punya rumah sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya horor-horor. Semenjak gue dan keluarga gue pindah, kehidupan gue kembali normal. Bisa dibilang semuanya berubah total. Dari suasana, hawanya, sampai kenyamanannya pun beda. Sekarang lebih tenang gitu. Maklum rumah sendiri. Gue mau berpesan, dimanapun kalian tinggal, kalian tuh nggak sendirian. Kita mungkin terpisah dimensi dan alam, tapi ada saatnya kita bisa ketemu hal-hal goib yang nggak kita harapkan. So, please banget, apapun agama kalian, ingatlah maha kuasanya Tuhan. Kita harus rajin beribadah dan tetap berdoa meskipun itu di rumah. Karena dengan perlindungan Tuhan, gue yakin gak akan ada hal buruk yang akan menimpa kita. Bentar, kayaknya ada yang ngetuk pintu tuh. Iya, bentar. Guys, kayaknya itu pesanan makanan gue dah. Gue cabut dulu ya. Hai semuanya, kenalin, nama gue Lia. Gue punya satu pengalaman horor yang bahkan belum pernah diceritain ke ortu gue sampai sekarang. Entah kenapa, kalau gue mau cerita tuh bawaannya jadi takut gitu. Kayak ada yang ganggu setiap kali gue mau cerita. Jadi, waktu gue lulus SMP, gue mutusin buat pindah ke kota Bogor dan sekolah SMA di situ. Gue tinggal bareng sama om dan tante gue karena ortu gue belum bisa nyusul. Bahkan ya, yang ngurus pendaftaran sekolah gue juga om sama tante. Terus, hari pertama gue masuk sekolah, banyak banget anak cewek yang mau kenalan sama gue. Tapi, cuman satu yang akrab sama gue. Sebut aja namanya Citra. Citra ini yang ngebuat gue betah di sekolah. Dia orangnya sefrekuensi gitu sama gue. Ngobrol ini itu selalu klop. Tapi minusnya dia udah punya gebetan dan gue masih jomblo adem ayem. So, gue kadang merana aja saat itu. But it's okay, jodoh pasti akan nongol kok. Sampai suatu saat, Citra ngajak gue malam mingguan. Dan dia ngajak gue main keluar. Kampretnya, dia malah bawa gebetannya dong. Kan gue jadi obat nyamuk doang. Awalnya sih gue bengong aja, plonga-plongo ngintilin Citra mesra-mesraan. Sampai akhirnya ada satu cowok yang datang dan bikin gue terkesima. Ternyata nih cowok teman deket gebetannya si Citra. Oh my god, ganteng wuih. Asli, ini cowok tipe gue banget. Gue senggol deh Citra dan ngomong, "Ih, ini tipe gue banget cuy. Namanya siapa sih?" Dan langsung dijawab sama Citra kalau nih cowok namanya Erga. Entah kenapa jantung gue tuh dak-dik-duk ser ngeliat Erga.
Semenjak pertemuan pertama itu, gak butuh waktu lama akhirnya gue bisa ngakrapin diri sama Erga. Sampai akhirnya dia nembak gue jadi pacarnya. Well, princess itu selalu dipertemukan dengan pangeran impiannya. Hehehe. BTW, Erga itu anak motor gitu loh. Dia punya klub motor. Ya agak gede-gede amat sih, tapi keren lah kalau diajak nongkrong. Next, pas libur semester 1, gue diajak night ride bareng sama pacar gue. Gak ada yang aneh, karena Citra juga ikut sama gue. Jadi ngerasa aman deh. Night ride itu tepatnya jam 1.30 alias tengah malam. Jujur, gue gak tahu tujuan cowok gue dan temennya itu mau kemana. Yang gue tahu cuma gasnya doang. Tahu-taunya mereka para anak motor ini mau ke tempat yang horor. Perasaan gue mulai gak enak dong. Setelah gue tanyain ke Erga, ternyata mereka semua itu mau konten horor di bangunan tua yang emang bener-bener udah pada roboh setengahnya. Suasananya makin gak enak. Mulai dari hembusan angin di leher gue sampai ada yang nyolek lapak tangan gue. Biar gak takut, gue berusaha untuk berpikir positif dan ngatur nafas yang mulai terasa berat. Oh iya, gue sama Citra memutuskan buat gak ikut masuk ke dalam dan tetap stay di luar bareng. Pacar gue dan pacar Citra aja yang masuk ke dalam, sama teman-teman mereka. Selama cowok-cowok masuk di dalam rumah kosong itu, gue gandengin aja itu tangan Citra. Kita berdua sama-sama nunduk gak berani nengok ke sana dan kemari. Dan tiba-tiba ada suara dubrak dari atap yang ada persis di atas gue. Seketika gue blank, setengah sadar dan kaget. Erga sama yang lain nyamperin gue. Gue masih ingat dia nanya gini sambil megangin pundak gue. Kamu gak kenapa-napa kan? Ada suara apa tadi? Entah kenapa, gue langsung minta pulang saat itu juga. Pulang yuk, takut banget gue di sini. Dan sialnya, di saat bersamaan, anak-anak yang lain pada panik. Ternyata, Citra sedari tadi yang ada di sebelah gue tahu-tahu ngilang entah kemana. Akhirnya, kita semua cari Citra ke sana dan kemari. Udah sampai hampir jam azan subuh, tetap gak ketemu. Kita semua mutusin buat nyari pas malam besoknya. Selama gue di rumah, gue selalu ngerasa ada yang ngikutin gue. Suasana jadi aneh dan gue sering berhalusinasi yang gak jelas. Sampai tante gue negur, "Lia, kenapa? Ada masalah? Cerita atuh sama tante." Gue langsung geleng-geleng kepala. Gue gak mau orang lain tahu kalau teman gue hilang. Meskipun gue bingung kalau ortu Citra nyariin, gue harus jawab apa ya? Malam berikutnya, gue sama pacar gue beserta teman yang lain balik lagi ke lokasi. Sambil bawa air putih yang katanya udah dibacain doa di kosan pacar gue. Sialnya, entah kenapa gue ngerasa ada yang naik punggung gitu. Berat, kayak lagi ngegendong anak kecil 8 tahunan gitu loh. Untungnya, Erga nyadar kalau gue kayak kecapean gitu. Dia langsung ngelus-ngelus punggung gue sambil bacain ayat kursi. Setelahnya, punggung gue udah ngerasa jauh lebih enteng deh. Jam udah nunjukin pukul 10:07 malam. Tapi, tetep aja Citra gak ketemu. Gue nangis jadi-jadinya. Udah hampir 3 hari Citra gak ketemu. Ortunya udah nyariin. Dan suasana jadi makin runyam. Tiap malam, mimpi gue selalu sama. Citra teriak-teriak minta tolong. Perasaan gue bener-bener gak karuan tiap bangun tidur. Kepikiran, temen gue ada di mana ya? Kita semua belum berani buat ngelaporin ini ke pihak yang berwajib. Suatu ketika, gue minta tolong ke tante gue buat panggilin kiai yang tinggal di daerah kompleks. Diturutin deh sama tante gue dengan muka yang agak curiga. Soalnya, gue jadi kelihatan aneh semenjak Citra hilang. Dan datanglah kiai itu ke rumah tante gue. Langsung deh gue ceritain semua ke kiai apa yang terjadi. Terus pak kiainya bilang ke gue kalau selama 3 hari ini ternyata gue ditempelin sama makhluk yang tinggal di bangunan tua itu. Kaget dong gue. Jadi selama ini gue ngerasa ada yang ngikutin itu, ternyata emang bener kalau gue itu ketempelan. Kiai itu langsung bacain segala doa dan langsung ngusap kepala gue. Dan malam ini gue minta tolong ke kiai itu buat ikut ke lokasi. Minta doa supaya temen gue Citra cepet ketemu. Kasian mak dan bapaknya gak tahu kabar anaknya. Kiainya mengangguk menyetujui. Malamnya gue balik ke lokasi. Kali ini cuma gue, Erga, kakaknya Citra, dan ortunya. Kiai langsung berusaha berkomunikasi dengan makhluk di rumah kosong ini. Gue yang dari tadi cuma berdoa supaya malam ini Citra ketemu, merinding, takutan jadi satu. Pikiran gue kosong sampai gue kerasukan makhluk halus. Saat itu gue lupa, intinya mendadak jadi hitam dan gelap. Kata Erga, selama gue dirasukin tuh cuma nangis, ngomong gak jelas, berontak. Yang gue ingat, gue pernah bilang selama kesurupan kayak, sakit, bantu temui tubuhku. Terus katanya gue teriak ini, jangan kotori tempatku. Dalam keadaan sadar gak sadar, sayup-sayup, gue dengar suara Citra minta tolong. Suaranya lirih. Pacar gue lah yang nahan gue supaya gak ngeberontak sama ngebacain doa. Kiai yang terus-terusan ngomong, kembalikan anak itu, keluarlah kamu dari tubuh gadis ini. Sekarang menunjukkan pukul 2 pagi. Gue lemes gak karuan. Dan di saat itu juga
ada yang teriak, "Bunda, ayah, aku takut." Gue sadar kalau itu suara Citra. Lari deh gue masuk ke dalam bangunan. Ternyata bener aja Citra lagi duduk sambil nangis. Gue langsung pegang tangannya, gue ceritain semua yang terjadi selama beberapa hari ini. Anehnya, Citra bilang kalau dia nggak ngerasa ada beberapa hari, baru aja sejam katanya. Dan ternyata si Citra ini lagi datang bulan. Setelah kejadian ini, gue nggak mau lagi balik ke sana. Gue mutusin untuk pulang ke kampung selama liburan dan diantar sama pacar gue. Jadi cerita ini yang tahu cuma om, tante, teman-teman motor cowok gue, ortu Citra, Kiai, dan ya kalian. Kalian semua para pendengar setia GPC. Kalau boleh saran, jangan pernah deh nekat datang buat iseng ke tempat yang gak kalian ketahui. Apalagi tempat kosong yang udah lama gak dihuni. Ya kalau lu pulang selamat. Kalau kayak gue sama temen gue gimana? Kan bahaya. Udahlah, kalian gak usah ngonten horor-horor gak jelas lagi. Kayak gak bermanfaat juga lagian. Yang ada cuma resiko. Ya meskipun cowok gue dan teman-temannya masih nekat konten lagi, tapi gue memutuskan untuk putus sama dia karena kita udah beda pandangan. Satu lagi nih, kalau lagi haid bukannya apa-apa ya, tapi menurut gue mending istirahat di rumah deh. Gak usah aneh-aneh main tengah malam gak jelas, takut digangguin tahu. Dan terakhir, dunia gaib itu nyata loh. Jadi please dekatkan diri kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Hey, gue Sally, seorang mahasiswi baru dari salah satu universitas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yap, gue baru aja keterima di kampus ini. Perjalanan yang sangat panjang banget dari kota gue, yaitu Tangerang Selatan, yang mengharuskan gue menempuh dengan bis antar pulau. Ini priceless experience sih buat gue. Oh iya, sesampainya di sini kita kurang lebih ada 700 orang dan langsung diarahin ke asrama Rusunawa. Setelah pembagian kamar, dapatlah gue nih di lantai 4 bersama 3 teman baru gue lainnya yang berasal dari Jabodetabek juga. Namanya kamar 4A6. Ini pertama kalinya dalam hidup gue jauh dari rumah dan orang tua. So, gue berharap bisa beradaptasi dengan baik di asrama sini. Karena perjalanan yang panjang, badan gue terasa capek, lemas, dan letih. Ditambah sekarang udah jam 2.15 dini hari. Gue memutuskan langsung istirahat tidur. Keesokan harinya, gue bangun dan langsung beberes kamar bareng teman-teman lainnya. Kita bagi-bagi tugas, dan gue kebagian ngejemurin kasur di balkon, biar gak berjamur dan ilangin bau apeknya. Maklum, namanya juga asrama. Perlu kalian tahu nih, di asrama ini ada balkon di setiap kamarnya. Waktu gue jemur kasur, gue kaget pas ngeliat sekeliling asrama ternyata hutan. Suatu pemandangan yang jarang banget gue lihat selama gue di rumah. Soalnya kalau di daerah rumah gue mah kanan kiri udah bangunan semua. Sisi baiknya adalah gue bisa ngeliat pemandangan yang indah banget. Bukit-bukit, pohon masih asri, ditemenin suara burung, syahdu. Tapi saat itu gue sadar, agak serem juga ya kalau udah malam. Mau nyari cilung juga kagak bakalan ketemu ini mah. Alah, tapi gue berusaha ambil sisi baiknya aja deh. Siapa tahu nggak seserem yang gue bayangin. Siapa tahu ada marsupial lucu yang datang sambil teriak huba-huba. Udahlah, daripada ngaco, cus gue balik ke kamar. Karena perkuliahan masih 1 minggu lagi, alhasil gue harus pintar-pintar buat ngabisin waktu. Mayan kan, hitung-hitung nyegerin badan dan pikiran sebelum kuliah. Jadi, sore abis asar kita berempat mutusin buat main Uno. Kebetulan teman gue Dita bawa tuh dari rumahnya. Sambil main, kita makan mie bareng tuh. Biar gak perlu ribet-ribet kan cari makan di luar. Lagi asik-asik main, gak ada angin, gak ada kuota. Tiba-tiba pintu lemari kebuka sendiri. Emang sengkek banget sih tuh lemari. Kudu diganjel kertas gitu, baru bisa rapet. Kita kan jadi kaget ya. Semua yang ada di kamar saling lihat-lihatan karena heran. Kok bisa kebuka sih? Temen gue terpaksa beraniin diri buat nutup lagi sambil bilang, angin kali ya. Udahlah main lagi. Akhirnya kita lanjut main dah tuh. Gak berselang lama tuh pintu lemari kebuka lagi dong. Temen gue yang
nggak dinutup malah kabur duluan sambil teriak anjrit. Sontak suasana yang awalnya seru mendadak jadi ngeri. Kita semua ke-trigger tanpa perlu kode-kodean. Semuanya langsung kabur ke arah koridor. FYI, di tiap lantai itu ada security-nya gitu guys. Ya, tapi lebih kayak ke pengawas asrama sih. Soalnya yang jaga itu juga masih mahasiswa, tapi senior gitu guys. By the way, yang jaga itu namanya Kasabil. So, karena kita lari-larian gak jelas dan tentu aja nih ya berisik pemirsa, akhirnya nih ditanyain deh sama si Hello Kitty. Kok Hello Kitty? Security maksudnya. Ada apaan nih rame-rame? Udah ceritain aja deh tuh semuanya. Kasabil pun ngangguk paham. Oh alah, tenang aja. Angin kali. Ya udah sana masuk kamar lagi. Ini udah mau maghrib juga kan? Kasabil berusaha nenangin kita semua. Gue sih posisinya tetap mikir positif ya. Gue juga takut gara-gara ke-trigger temen gue aja sih. Makanya jadi ikutan lari. Padahal mah gue berani. Canda berani. Akhirnya kita semua balik masuk ke kamar. Temen gue yang sebenarnya masih takut sok ngeberaniin diri. Pas masuk ngomong assalamualaikum sekenceng-kencengnya. Di tiap sudut ruangan dia assalamualaikumin sama dia. Gue sih ngelihatnya lucu ya. Takutnya ntar ada yang jawab waalaikumsalam. Kan repot juga. Gak terasa jam nunjukin pukul 11 malam. Gue dan teman-teman bersiap untuk tidur. Gue dan temen gue lainnya gak bisa tidur karena posisi lampu belum mati nih. Ternyata si Dita gak bisa tidur dalam keadaan gelap. Alhasil kita berunding dah tuh. Udah matiin aja lampunya, aman kok. Besok gue maskerin deh, pakai skincare gue deh sekalian. Pada nyaut dah tuh semua. Emang sialan teman-teman gue. Giliran diiming-imingi skincare aja baru mau. Berhasil juga emang rayuan maut gue. Mati juga kan tuh lampu. Akhirnya semua pun tertidur. Gue berdoa semoga gue mimpi injingin BTS. Agak maksa ya bunda. Di tengah lelapnya tidur kami, mendadak ada suara kenceng banget. Bruk, suara kayak koper jatuh. Kita sekamar kaget dan auto bangun sambil istighfar. Buru-buru dah tuh kita nyalain lampu. Pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa dong. Temen gue si Dita yang awalnya berani ngerengin ketakutan. Itu apa ya? Takut deh, mau pulang aja. Gue coba berpikir positif. Apa ada barang yang jatuh mungkin ya? Tapi semua barang-barang kita sesuai pada tempatnya. Dan suara tadi tuh kenceng banget. Apaan dong yang jatuh? Gue gak mau ikutan kalut. Gue berusaha stay calm biar pikiran gue gak mikir kemana-mana. Kita semua berusaha untuk nenangin Dita. Ya padahal mah kita semua juga takut sih. Apalagi kejadian ini tepat banget di jam 12 malam. Akhirnya kita bareng-bareng mau ke kamar Kasabil buat cerita kejadian ini. Dengan rasa was-was kita buka pintu kamar. Suara pintu usang yang udah lama karatan bikin bulu kuduk kita berdiri. Sialnya, kondisi koridor gelap, mencekam. Lampu mah ada, tapi nggak ngurangin rasa kengeriannya. Karena dirasa nggak yakin buat keluar, akhirnya kita mutusin untuk ceritanya besok aja deh. Dan kembali nenangin diri di kamar. Setelah beberapa menit menenangkan diri, akhirnya kami mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur dengan keadaan lampu menyala. Gue yang ngantuk pun mulai terlelap. Tapi baru aja mata merem, udah ada suara kaki yang naik turun tangga. Gue gak salah denger kan? Gue mau cek teman-teman gue masih melek apa tidur aja gak berani. Jadi gue paksain tetap merem dan berusaha tidur. Duk, 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 duk. Suara langkah kakinya tuh ganggu banget. Dan gue yakin ini gak satu orang, tapi banyak banget suara kaki yang gue denger. Pas gue coba iseng beraniin diri buat melek, ternyata teman sekamar gue udah pada bangun di kasurnya masing-masing. Semua yang ada di ranjang atas pun pada turun. Kita saling berpelukan dan berdoa. Semua doa udah gue baca. Bahkan doa makan juga gue baca, saking mentoknya mau baca apaan. Malam ini terasa panjang. Kuliah aja belum, cobaannya aduh, udah bikin stres. Akhirnya gue sama teman-teman gue bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Sampai azan subuh berkumandang, kita baru bisa tidur. Keesokan harinya, kita sekamar kecapean dan ngerasa gak enak badan. Mungkin karena kurang tidur kali ya. Awalnya, gue dan teman-teman gue mau ceritain ini semua ke Kasabil. Cuma di hari itu, kita sama sekali gak ketemu sama dia. Ternyata, dia lagi sibuk di kampus ngurus ospek. Akhirnya, kita mutusin buat gak cerita ini ke siapapun.
karena khawatir bikin yang lainnya takut dan malah jadi nggak kondusif. Karena kondisi badan gue dan teman sekamar gue lagi sakit, akhirnya mereka semua tepar buat tidur siang. Tapi gue memilih untuk tetap beraktivitas. Jujur, bakalan bosen kalau tiduran doang di kamar. Meskipun badan rasanya tuh nggak enak banget, pegel gitu deh rasanya. Siang itu gue lapar dan mutusin buat cari cemilan di kantin asrama. Perut udah kenyang, hati pun udah tenang. Gue balik nih ke kamar. Pas gue buka pintu, gue kaget lihat temen gue tiga-tiganya kayak kaku gitu. Sumpah, kanebo kering aja nggak sekaku ini loh. Entah kenapa, gue yakin mereka seakan mau bergerak tapi nggak bisa. Dan kondisi mata mereka tuh merem semua. Perasaan gue yang gak karuan seakan memaksa diri gue buat bertindak bangunin mereka semua. Weh, bangun weh, bangun! Istighfar! Gue teriakin mereka semua. Mata mereka melek tapi pada melotot. Gue sebenarnya takut, tapi masa iya sih gue tega ninggalin temen sekamar gue. Akhirnya mereka semua bangun dengan napas yang ngos-ngosan, keringetan, dan ketakutan. Mereka cerita kalau mereka ngerasain ketindihan alias rep-repan. Gila ya, siang bolong gini temen-temen gue digangguin setan. Mana ramean pula ketindihannya. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada sesuatu yang kelempar ke arah kasur. Gubrak! Gue yang kaget ngeliat ternyata itu adalah Al-Quran. Astagfirullah, gue beneran takut banget ini. Gak percaya dengan apa yang gue lihat barusan. Terus Dita teriak kayak orang kesurupan sambil nunjuk ke arah atas lemari. Dia teriak, pergi, pergi kamu, pergi. Kedua teman gue berusaha nenangin Dita dengan dibawa keluar kamar. Gak pakai lama, gue langsung lari-lari nyari Kasabil. Ketiga teman gue nyusul termasuk Dita yang mukanya pucat. Akhirnya kita ceritain semua kejadian horor ini. Kasabil kaget dengar cerita ini dan coba nenangin dengan segala nasihat baiknya. Coba kalian ngajiin kamarnya, kalian azanin tiap sudutnya. Nanti kakak panggilin ustazah supaya diusir penunggu kamar kalian ya. Singkat cerita, kamar gue dibersihin tuh, dibantu sama beberapa dosen dan ustazah. Diusir jin-jin penunggunya. Kalau kata mereka mah, kamar kita harus diruqyah. Alhamdulillah, sekarang gangguan itu udah gak pernah lagi kita alamin. Gue dan teman-teman gue hidup dan tumbuh dengan baik di sana. Gak kerasa setahun berlalu. Akhirnya masa gue tinggal di asrama putih ini selesai. Dan gue mutusin buat ngekos bareng teman sekamar gue lainnya. Bye-bye asrama angker. Pesen gue sih, kalau kalian tinggal di tempat yang baru dan udah lama kosong, ada baiknya kalau lu ngelakuin ruqyah kamar. Kenapa? Karena bukan cuma manusia aja yang bisa diruqyah, tapi rumah atau ruangan juga bisa guys. Dan ini super efektif untuk ngusir penunggu yang suka ganggu. At least untuk gue dan teman kamar gue ruqyah kamar, sungguh cara ampuh usir hantu pengganggu. Apa sih yang terbesit di dalam benak pikiran kalian saat mendengar kata liburan? Happy? Hangout sama temen? Banyak keseruan? Tapi nyatanya itu gak gue dapet. Jadi gue punya cerita. Cerita tentang liburan gue di Bandung yang berujung petaka. Kenalin, nama gue Uca. Dan gue tinggal di Bogor. Berhubung gue lagi penat sama kerjaan, gue pengen banget gitu refreshing. Lumayan lah buat ngademin pikiran. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silahkan klik link di bawah ini ya, karena support kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Jadi waktu bulan Juli kemarin, gue dan temen gue sebut saja si A, berniat untuk staycation di Bandung selama 3 hari 2 malam di salah satu hotel yang unik banget. You know lah, kalau ciwi-ciwi tuh suka banget sama tempat yang instagramable. Oh iya, kita tuh udah pesan hotel itu dari 2 minggu sebelum berangkat. Pokoknya mah udah di-planning rapi banget. Di hari pertama, gue check-in sendiri. Soalnya teman gue si A gak bisa nemenin. First impression gue ke hotel ini tuh suka banget. Sumpil nih, hotelnya tuh lucu sama unik gitu. Saat itu di benak gue gak ada pikiran yang aneh-aneh sama hotel ini. Akhirnya masuklah gue ke kamar yang dituju. FYI, kamarnya madep ke halaman gitu. Nah, gue buka pintu sambil salam dengan sopan. Tapi mendadak gue disambut dengan hawa ruangan yang panas. Rasanya jadi gak enak gitu. Tapi gue masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin perjalanan panjang bikin gue rada sumpek aja kali ya. Terus gue buru-buru mandi dan siap-siap buat jalan-jalan plus meet up bareng teman-teman gue waktu masih kuliah dulu.
ada kejadian aneh banget pas gue lagi mandi. Rasanya tuh dari luar kayak ada yang ngintipin gue gitu. Tapi masa iya sih? Perasaan gue udah ngunci pintu kamar deh. Dan entah kenapa saat itu juga gue ngerasa ngap banget gitu. Berasa banget kamar mandi mendadak sempit. Kayak ada sesuatu yang gede, tapi gue gak tahu itu apaan. Gue berusaha tetap fokus dan menggeleng-gelengkan kepala. Singkat cerita, gue yang udah merasa gak nyaman memutuskan untuk buru-buru cabut dari tuh kamar mandi buat ketemu teman gue. Gue ketemu sama si A di kafe. Lega banget rasanya. Di luar gue bener-bener menikmati suasana kota Bandung sampai jam 9 malam. Ngobrol ngalur ngidul mengenang masa-masa kuliah. Selesai nongkrong, gue sama si A ke hotel bareng. Yeay, bisa gibas malam suntuk nih. Semoga malam pertama staycation di Bandung jadi seru. Pas kita masuk kamar, suasana jadi gak enak. Rasanya sama persis kayak pas awal gue check-in ke kamar ini. Dan entah kenapa teman gue si A bilang kalau dia lagi dapet. Nyes, firasat gue makin gak enak nih. Tapi gue berusaha tenang dan gak ngasih tau ke teman-teman gue tentang apa yang gue rasain. FYI, kenapa gue bisa sensitif dengan aura-aura kayak gini tuh karena keluarga gue tuh punya riwayat yang bisa merasakan dan melihat hal-hal di luar nalar. Ya simpelnya kata penduduk bumi mah indigo kali ya. Cuma di keluarga gue doang yang gak bisa lihat hal-hal gituan. Gue sih merasa bersyukur, amit-amit deh bisa lihat kayak gituan. Takut. Alhasil yang awalnya mau gibah manja sampai pagi nggak kesampaian. Kita sama-sama capek dan memutuskan untuk tidur. Dalam hati, gue komat-kamit baca doa dan apapun itu demi menyingkirkan segala gangguan yang gak gue harapkan. Paginya gue bangun. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Gue bener-bener tidur nyenyak gitu. Sampai-sampai gak mimpi sama sekali. Teman gue masih tidur kayaknya. Gue nggak tega buat bangunin dia. Biar segar, gue memutuskan untuk mandi duluan. Biar biur, mandi deh. Pakai shower deng. Lagi dan lagi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Samar-samar pas gue nahan pedesnya sampo yang kena mata, gue ngeliat ada bayangan hitam besar di sudut kamar mandi. Ya amplop, apa gerangan? Gue pura-pura gak ngeliat dan berusaha menghiraukannya. Selesai gue mandi, A bilang kalau dia habis dapet mimpi serem. Gue langsung merinding dong. Karena penasaran, gue coba tanya ke dia mimpi apaan. Dia cuma bilang serem banget. Saking seremnya, si A gak berani cerita sama gue. Teman gue sempat bilang kalau dia udah berusaha bangun cuma gak bisa. Seketika gue tatap dalam mata temen gue. Gue sadar dia tertekan dan ada yang gak beres. Sontak gue coba telepon bokap gue dan sekeluarga di rumah buat minta doa. Jujur gue kepikiran, anjim, gue ngerasa ada yang gak beres. Apalagi pas si A bilang gue tidur nyenyak banget. Di situ gue makin curiga. Tapi alhamdulillah di hari kedua semuanya baik-baik aja. Mungkin karena saat kita keluar hotel atmosfernya udah beda, udah positif. Pokoknya feels good Bandung nu aing lah. And then finally tepat di hari terakhir gue mau check out, which is ya meninggalkan Bandung dan sejuta kenangannya lah. I mean gue bakalan rindu. Skip dah, kembali ke topik cerita. Di hari terakhir gue mau check out, gue mandi. Ya iyalah mandi. Masa iya gue ngebiarin ketek gue bau asem? Hello. Dan lagi-lagi hal yang gue takutkan menghampiri tiada henti. Sampai-sampai pas gue mandi, gue sengaja buat ngebuka dikit pintu biar si A bisa ngawasin gue. Selesai mandi, gue siap-siap packing koper segala macem. Nantinya teman gue cowok, sebut saja I, bakalan ngejemput kita di hotel. Entah kenapa kepala gue mendadak geliyengan gitu. Rasanya tuh pusing kayak susah nyerna rumus Pitagoras sampai mau pingsan. Saat itu juga gue keinget omongan si A. Katanya sebelum gue mandi, gue tuh ngigau sambil ngomong, itu kok ada yang berdiri di lorong deket kamar mandi deh. Itu di lorong siapa sih? Di lorong siapa sih liat-liat kita? Dan gue langsung jatuh pingsan. Dan ini berdasarkan cerita teman gue ya. Si A panik sampai manggil resepsionis. Posisinya di situ teman gue si I udah datang ya, dan si I sadar kalau gue nggak sembarangan pingsan. Dia sadar kalau gue sedang nggak baik-baik aja. Seketika gue mengambil posisi tiarap dengan rambut terurai, tangan gue mencengkeram lantai, seolah-olah badan gue kayak patah-patah gitu. Di sini posisi gue udah kerasukan ya guys, rasanya campur aduk. Ya gimana sih ya jelasinnya? Gue ngerasain sakit kayak apa yang dirasain makhluk gitu. Badan gue berasa remuk banget. Gue nggak bisa ngomong. Yang ada malah ngurang-ngurang gak jelas.
Temen gue dan orang hotel pada panik karena di sini nggak ada orang pinter. Tapi bukan Albert Einstein ya, you know lah maksudnya apa. Dan bro, gue pingsan lagi. Kali ini gue digotong ke kasur. Semua orang berharap masalah ini udah selesai. Nyatanya enggak. Dari sinilah semua teror itu bermula. Usut punya usut, yang pertama masuk ke tubuh gue adalah sesosok yang patah-patah tadi itu. Dan ternyata dia tuh yang hadir di mimpi temen gue, woy. Which is, dia yang buat gue tidur pulas di malam pertama. Anjir, ngeri gak sih? Karena suasana makin kacau dan gue masih tergolek pingsan, si A dan si I berinisiatif nelpon bokap gue. Semua dengan gamblang dia jelasin perihal kronologi dan apa yang telah kita alami. Sontak, sosok di tubuh gue ini pengen ngomong sama bokap gue. Nah, yang nyebelin tuh setan malah iseng dan main-main pas ditelepon sama bokap gue. Apalagi pas bokap udah mulai baca doa. Tuh setan yang ngerasukin gue bilang gini, "Saya cuma mau ketemu sama Aki anak ini. Saya cuma minta tolong disempurnain. Tolong!" dari suaranya aja udah ngeri anjir. Please keluar lo dari tubuh gue. FYI nih ya, Aki di sini tuh orang yang pintar kepercayaan keluarga gue gitu. Beliau selalu membantu keluarga gue misal ada kejadian yang gak diharapkan kayak saat ini. Tuh telepon disambungin ke Aki gue. Aki gue berpesan buat tuh setan biar gak gangguin gue lagi. Tapi nih setan masih kolot. Katanya dia udah capek luntang-lantung gentayangan di dunia manusia. Sampai akhirnya dia nemuin gue yang mungkin dalam keadaan lemah, banyak pikiran, dan kosong. So, di sini gue sebagai jembatan perantara dia. Terus tuh setan ngomong gini, "Saya akan keluar dari badan anak ini. Tapi setelah saya keluar akan banyak masuk karena gerbangnya sudah terbuka. Anak ini gak kuat, kasihan dia. Saya mau ke Aki sekarang. Tolong bantu saya." "Bleh." Di saat itu gue bangun dan langsung muntah. Asli rasanya tuh lemes banget. Gue tertatih-tatih ke toilet dibantuin kedua teman gue. Dan lagi-lagi gue pingsan. Kali ini di toilet. Temen gue yang panik manggil orang hotel lagi. Gue dibawa lagi ke atas kasur. Kurang lebih sekitar 30 menitan gue tertidur. Mungkin gue kecapean. Sayup-sayup gue terbangun. Gue sempetin ngobrol sebentar ke teman-teman gue untuk memastikan gue tetap dalam keadaan sadar. Sedikit lega di saat hal yang mengerikan seperti ini, gue dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan peduli. Saat itu, gue berharap semua ini segera berlalu. Tapi, untuk kesekian kalinya gue yang berpingsan. Menurut cerita teman gue, mendadak badan gue memperagakan sebuah tarian. Asli, gue berasa dikendaliin. Samar-samar, gue inget setiap yang keluar masuk ke tubuh gue, dan itu aneh-aneh banget bentuknya. Ada yang harimau lah, ada yang lidahnya menjulur keluar lah, pocong lah, kuntilanak juga. Bahkan yang bolong bagian perutnya bikin serem kalau diingat. Nah, setiap peralihan yang masuk, gue pasti pingsan dan memperagakannya. Kebayangkan gimana rasa jadi gue? Karena kerasukan mulu, badan gue jadi lebam-lebam. Karena udah gawat, keluarga gue memutuskan untuk menjemput gue ke Bandung. Dan mereka ngajak Aki gue. Aki punya firasat yang gak enak. Dan kalau gue gak ditolongin saat itu juga, gue bisa dikuasai sama mereka. Dan asal kalian tahu, itu berlangsung dari jam 1 siang sampai setengah 7 malam. Nah, puncak dari segala masalah di hari itu adalah saat Mr. G masuk ke tubuh gue. Gak karuan. Dia masuk dari jam 5 sampai akhirnya pas abis maghrib keluarga gue pada datang. Mendadak Mr. G dalam diri gue teriak, "Kamu siapa? Saya mau bawa anak ini." Di sini nyokap gue marah-marah. Tapi hal ini langsung diambil alih sama Aki gue. Mr. G bilang kalau dia suka sama gue dari hari pertama. OMG, ternyata selama ini bayangan hitam besar yang suka ngintipin gue adalah dia. Bahkan dia bilang kalau dia selalu nemenin gue tidur. Parahnya lagi, dia tinggal di taman yang mana tiap malam gue kalau tidur yang madep ke sana. Pantes aja gue betah. Susunan puzzle ini semakin jelas arahnya. Selama proses exorcism, gue meracau gak jelas. Yang pasti bukan gue yang ngomong, melainkan Mr. J yang ceplas-ceplos. "Anak ini udah kecapean. Gara-gara banyak banget yang masuk ke badannya. Fisiknya udah saya kuasai. Lihat, saya bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Habis dari sini, dia akan lemas gak berdaya." Dia juga udah saya beri tanda. Saya mau mempersunting dia. Saya mau bawa dia ke alam saya. Secara gak sadar, gue jalan menuju ke taman. Semua orang berusaha nahan tubuh gue, tapi gue meronta-ronta.
Mr. J bilang kalau dia udah di sini lama jauh sebelum hotel ini ada. Kalau mau ambil jalan damai, dia mau minta tumbal. Karena udah kesel, Mr. J di tubuh gue udah ngancam dan marah-marah. Dia bilang bakalan melakukan hal yang sama ke tamu-tamu berikutnya. Anjir, gue gak bisa ngebayangin gimana kacaunya suasana hari itu. Bahkan ada staf hotel yang berusaha ngajak ngobrol gue, langsung dikirim tuyul di pundak sama kakinya, gara-gara dia gak percaya sama Mr. J. Setelah proses eksorsisme yang cukup panjang, seketika Mr. J ini menghilang. Gue lanjut pingsan gak sadarkan diri. Lagi-lagi gue joget gak jelas, seolah-olah semuanya bergiliran masuk lagi. Karena keluarga gue sadar betul tubuh gue udah gak berdaya akibat jadi medium makhluk halus, Aki dan bokap gue berinisiatif buru-buru ngebawa gue keluar dari tempat ini. Karena kalau berlama-lama di tempat ini gak akan baik buat semuanya. Kata Aki, energinya terlalu kuat. Dalam keadaan gak sadarkan diri, gue digendong sama adik gue. Di belakang gue ada Aki yang bertugas menjaga dan bersihin jalan yang dilalui kita. Parahnya, sepanjang jalan gue menunjuk setiap sudut hotel. Bahkan, gue masih berontak dan meraung-raung. Sepanjang jalan, gue lihat di sudut lorong ada Mbak Kunti nangis gak karuan. Dan gue ngeliat sekelibat kayak tengkorak yang berusaha ngalangin jalan gue. Pas nyampe dalam mobil, posisi mau pergi, gue bilang ke nyokap kalau ada sosok gede hitam di atas mobil. Bener aja dong, mobil gue kayak diangkat gitu, sampai udah digas tuh malah ngeden-ngeden. Sontak si isi mobil teriak Allahu Akbar sambil baca doa. Dengan sisa tenaga yang ada, gue mulai setengah sadar. Yang ada dalam pikiran gue cuma Uca gak mau nyusahin. Teman-teman gue belum makan, gue harus kembali. Uca gak boleh kalah. Alhamdulillah mobil gue akhirnya jalan. Kita sekeluarga sempat mampir makan. Di situ gue udah sepenuhnya sadar. Alhamdulillah akhirnya semua ini berakhir. Pas makan, gue bisa lihat jelas raut kelelahan di wajah mereka. Terkhusus teman gue si A dan I. Di tempat makan, Aki cerita. Yang pertama kali masuk ke tubuh gue tuh yang badannya patah. Ternyata dia dulu meninggal karena bunuh diri, loncat dari sebuah apartemen di Bandung. Badannya remuk gak berbentuk. Katanya dia pengen tenang meninggalnya, gak mau gentayangan lagi. Jadi selama ini dia mencari orang untuk membantunya. Akhirnya dia ketemu gue yang dia rasa bisa jadi perantara ke Aki gue. Hal yang paling bikin nyes adalah ketika Aki bilang tuh sosok yang badannya hancur ngerasa dia punya kemiripan sama gue. Patah hati, salut dalam beban hidup. That's the point. Dia gak mau gue ngikutin jejaknya. Emang iya sih, rencana gue ke Bandung tuh buat self healing gitu. Ya lu tau lah masalah hidup di fase quarter life crisis. Jujur, ketika dia masuk, gue ngerasain banget kesedihan yang dia rasain. Nah, dari situlah banyak banget yang masuk ngantri karena gerbang ke tubuh gue udah kebuka. Gue jadi inget, waktu gue kerasukan sosok wanita dengan lubang di perut, tuh sakitnya tuh bukan main banget. Perut gue tuh ikutan nyeri. Dan yang terakhir Mr. J ini yang paling iseng dan sulit diatasi. Sampai-sampai Aki tahu kalau dia masih ada buat ngikut gue. Tapi di sini Aki nggak nakut-nakutin gue sama sekali. Dia diem aja sambil senyum-senyum. Pas gue tanya, Ki, masih ada apa enggak? Aki langsung jawab, ini yang paling besar energinya. Tapi ternyata alhamdulillah kamu masih dilindungi sama Allah. Setelah selesai istirahat dan makan, akhirnya kita pulang ke rumah. Gue pisah sama teman-teman. Panjang perjalanan, nyokap nelpon kakak gue untuk menceritakan kabar sekaligus cerita. Tapi bokap bilang, udah mang, gak usah cerita dulu. Bener aja. Mendadak gue langsung teriak marah-marah dengan suara berat sambil nunjuk ke nyokap gue. Diam kamu. Gue langsung buka pintu mobil. Nah, kebetulan kita lagi lewat di jembatan Pasopati Bandung. Kayaknya gue mau diajak turun dari tuh mobil buat loncat. Secara gue gak punya kendali penuh atas tubuh gue. Entahlah, gue sendiri juga gak paham. Adik gue langsung rem mendadak. Kebetulan jalanan lagi sepi karena tengah malam. Dengan sigapnya, bokap gue langsung keluar dan ngambil alih untuk nangkap gue yang berusaha turun dari mobil. Saat itu juga, nyokap turun dari mobil. Gue langsung diapit sama nyokap sama bokap. Bahkan, Aki ikut turun tangan buat nenangin keadaan. Semuanya berusaha berdoa. Gue masih meronta-ronta. Sebisa mungkin gue mengingat kebesaran Tuhan meskipun sulit karena gue gak punya kendali atas tubuh dan pikiran ini. Sampai akhirnya gue tenang dan balik lagi ke dalam mobil. Perjalanan dari Bandung ke Bogor terasa jauh banget. Gue pingsan lagi. Mungkin badan gue udah kecapean. Sepanjang jalan nyokap gak berhenti nangis-nangis. Dalam keadaan gak sadarkan diri, gue dengar suara tangisan mama yang nyentuh. Uca, balik yuk. Mama kangen banget.
Tanpa disadari, air mata gue netes. Dan cuma bilang, Uca capek mah, sakit. Kita nganterin Aki ke rumahnya dan Aki bilang, malam ini Aki urus dulu ya. Uca dijagain dulu, jangan sampai tidur sendirian. Semoga nggak ada apa-apa. Singkat cerita, gue sampai rumah dengan selamat. Setelah kejadian itu, Aki ngajak kedua temennya untuk membantu dalam proses penyembuhan. Dan dengan usaha yang tidak mudah dan atas izin Allah, gue sembuh. Gue terbebas dari teror Mr. G. Staycation yang harusnya jadi seru malah berujung petaka. Gue gak menyalahkan siapa-siapa sih. Mungkin dari diri gue sendiri juga dalam keadaan down dan rentan akan hal-hal di luar nalar. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.